Bakers Hebat. Di video kali ini saya akan membagikan resep hidangan penutup yang cocok untuk berbagai acara. Di resep kali ini saya akan bagikan trik bagaimana caranya agar hasilnya bisa terlihat cantik. Untuk itu teman-teman boleh simak videonya ya. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan untuk lapisan pertama: 15 gram agar-agar bubuk, 450 ml santan kental, 300 gram gula pasir, 3 butir telur utuh, 1000 ml air, setengah sendok teh pandan pasta, setengah sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan. Bahan lapisan kedua: 8 gram agar-agar bubuk, 50 gram gula pasir, 550 ml air, 3 kuning telur, 100 gram butter, saya menggunakan merek Orchid, 200 gram susu kental manis. Untuk lapisan pertama kita harus mempersiapkan telurnya, kita kocok ya teman-teman. Kocok lepas sampai tercampur rata. Ada pengembangan sedikit ya. Oke, sampai berbusa sedikit. Kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian kita campur yang bahan bubuk. Untuk mengerjakan lapisan pertama, kita campur semua bahan-bahan yang kering. Gula pasir, agar-agar, garam. Ratakan terlebih dahulu. Kemudian masukkan semua bahan cairan. Santan kental, air, kita beri pandan pasta setengah sendok makan. Masukkan daun pandan. Kemudian telur yang tadi sudah kita kocok, kita saring ya. Ini tadi saya sudah kasih pandan pasta setengah sendok makan. Kita aduk-aduk dulu sebentar, kemudian nanti kita panaskan ya. Kita panaskan sampai mendidih. Sambil terus diaduk supaya telurnya nanti
punya tekstur yang bagus di dalam adonan ini ya. Aduk terus perlahan-lahan sampai mendidih. Setelah mendidih, kita matikan api, kita keluarkan daun pandannya, tunggu sampai agak hangat, kemudian baru kita masuk ke cetakan. Menunggu uapnya habis sambil diaduk-aduk ya. Setelah uapnya nanti habis, masuk cetakan. Kita siapkan loyang puding. Loyang pudingnya cantik ya. Loyang puding permata. Kita tuang adonan yang hijau ini. Kita ambil sedikit adonannya. Kita coba berkreasi ya. Karena kan loyangnya sudah cantik ya. Hanya di bagian mutiaranya ini aja yang kita isi. Yang bagian tengah nanti kita beri adonan yang berwarna lain ya, lapisan kedua. Ini jika ada adonan yang masuk ke tengah, kita lap dengan tisu ya, supaya rapi ya. Oke, kita biarkan set dulu sambil kita lanjut ke lapisan berikutnya. Samping-samping juga dibersihkan ya teman-teman, supaya nanti pudingnya rapi. Kita sekarang mengerjakan lapisan kedua ya. Gula pasir kita campur dengan agar bubuk, campur-campur, kemudian masukkan airnya. Ini kita didihkan terlebih dahulu. Sambil kita menunggu tadi gulanya mendidih dengan air dan agar-agar bubuk, kita campur yang berikutnya di beda tempat, dan ini tidak perlu dimasak ya. Kuning telur kita campur dengan butter, dan kita masukkan susu kental manisnya. Aduk-aduk, ratakan. Ini adonan kuning telur sudah rata ya, tercampur. Kita tunggu agar-agarnya mendidih. Nah, ini agar-agar sudah mendidih. Kita tuang sebagian saja untuk pancingan, supaya adonannya ini nanti hasilnya teksturnya bagus. Setelah hampir kira-kira setengahnya masuk ke dalam adonan ini, sekarang kita campur jadi satu dan kita didihkan lagi. Tujuannya juga untuk supaya tidak pisah ya teman-teman, jadi dia bisa rata tercampur ya. Oke, sekarang kita masak lagi. Masak sampai mendidih ya. Sambil diaduk-aduk terus. Nah, ini sebentar lagi sudah mau mendidih. Oke, kita matikan kompornya ya. Nah, ini sudah set. Kita boleh tuangin adonan yang berwarna kuning ini ya. Nah, ini nanti hasilnya cantik banget. Kita tuang separuh saja ya teman-teman.
jangan semua ya. Jadi nanti jadi 4 lapis. Nah, setelah lapisan ini nanti mengeras ya, tapi jangan terlalu keras ya teman-teman, dan jangan dimasukkan di dalam kulkas ya. Jadi cukup di suhu ruang. Nah, ini cukup segini, kita tinggal sebagian. Setelah ini nanti mengeras, mengering, ganti kita beri adonan yang hijau setengahnya lagi. Ini sudah set ya teman-teman. Dan kita mulai panaskan adonan yang hijau. Nah, supaya nanti nempel, kita tusuk-tusuk sedikit. Jadi nanti bisa sangat nempel dengan kuat. Jangan dimasukkan di dalam kulkas ya. Itu tipsnya. Karena di dalam kulkas itu banyak uap air, justru nanti malah memisahkan. Setelah mendidih, kita tuangi lagi adonan yang tadi. Ini jadi lapisan yang ketiga tentunya ya. Kita tuangkan semuanya ya. Kemudian kita diamkan sampai dingin dan ngeset lagi ya. Nah, ini tadi adonan hijau sudah saya tuang semuanya. Tunggu sampai dingin. Kemudian nanti kita tuang yang terakhir ya. Kita panaskan tapi terlebih dahulu. Oke, diamkan kira-kira setengah jam. Ini adonannya sudah mengering, sudah set. Kita tusuk sedikit-sedikit. Sambil adonan yang kuning tadi kita didihkan ya. Nah, ini dia adonan kita yang terakhir sudah mendidih. Kita tuang sebagai lapisan yang terakhir. Kita tuang semuanya ya. Semua sisi. Nah, ini dia. Adonan kita sudah selesai semua. Siap kita dinginkan sampai benar-benar mengeras ya, sekitar lebih kurang 2 jam. Nah, ini dia hasil resep kita kali ini, puding lumut mentega. Cantik bukan? Teman-teman bisa dengan mudah membuatnya. Ayo coba kita lihat isi dalamnya ya. Demikianlah video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mensupport channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share, serta aktifkan tombol lonceng yang all untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami lainnya. Terima kasih.